bersamaku, tak sekalipun kau tinggalkan. Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan. Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Saat badai ombak menerpa, tak pernah lelah Yesus menjaga. Walau tak ada lagi, tak ada dasar berharap. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program doa malam kita. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai menyembah Tuhan lebih dalam, saya rindu untuk mengajak saudara sekalian untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Sebentar kami mau menyembah Engkau, kami mau
lebih intim dengan Tuhan. Kami mau menyanjung nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dan bertata di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu atas setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Rabaya syaralabayas. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Katakan, berserah penuh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya, malam hari ini kami datang, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kau yang mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Di altar-Mu kami menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang sembah Engkau, kami datang puji Engkau Tuhan. Kami datang naikkan syukur di hadirat-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami, kami naikkan pujian kami, kami naikkan syukur kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu kami rasakan sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami beroleh kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami beroleh kemenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai dan sejahtera. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Ya Ralama ya Syara lama mo, ya Ralama ya se, Abaya Syara lamo, ya Ralama ya Sara lama mo. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, kami nyatakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, amin, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kau
Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Di altar-Mu kami menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang kami ekspresikan lewat pujian dan penyembahan kami, lewat kata-kata yang profetik, lewat setiap pengagungan yang kami naikkan. Ini adalah bukti bahwa kami tak mampu berjalan tanpa dengan Tuhan Yesus beserta dengan kami. Dan kami ingin selalu berjalan dengan Engkau Tuhan, berjalan makin hari makin kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berbagi akan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang mengubahkan setiap kami begitu ajaibnya Tuhan, dengan cara yang begitu ajaib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya ingin menyapa semua saudara yang ada di seluruh Indonesia yang sedang nonton tayangan ini. Shalom saudara. Saya begitu percaya bahwa setiap saudara di dalam keadaan yang betul-betul baik di dalam lindungan Tuhan. Amin. Yes, bahwa apapun kenyataannya saudara dalam kehidupan kita, saya begitu percaya bahwa ketika kita tinggal tetap bersama dengan Tuhan Yesus, keadaan kita itu adalah begitu baik. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita. Kenyataan boleh pahit, tapi Kristus adalah pemegang janji yang gak pernah ngecewain kita. Yakin deh saudara bahwa Tuhan tuh pasti tetap pegang kendali. Nah, malam hari ini mungkin bisa jadi ini sharing tersingkat ya pada doa malam kita kalau dibandingkan episode-episode sebelumnya. Tapi saya memang rindu banget untuk bisa berbagi kepada saudara sekalian, masih berbicara tentang kasih saudara. Kita bicara minggu lalu tentang bahwa Elohim itu adalah kasih itu sendiri ya. Dia tidak bisa berhenti mengasihi saudara karena dia adalah pribadi dari kasih itu sendiri. Tuhan bukan memiliki kasih, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Jadi Tuhan gak akan pernah bisa berhenti mengasihi saudara dan saya. Nah, hari ini saya rindu untuk kita semua bisa baca satu ayat yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke 1 dan 2. Saudara mungkin bisa baca setelahnya, nanti mungkin saudara bisa baca seluruh ayat di pasal yang kelima ini. Dikatakan demikian, sebab itu jadilah peneladan Elohim seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Nah, kalau saudara boleh baca dan kita garis bawahi di ayat yang kedua, ada satu himbauan. Di situ saudara ada satu perintah yang dituliskan bahwa hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Ini menarik sekali karena menurut saya ketika surat ini ditulis kepada jemaat yang ada di Efesus, surat ini begitu kuat ya, dasar dari himbauan ini begitu kuat ya. Kita tahu kalau kita di kantor atau di sekolah ada himbauan-himbauan ya saudara. Dan mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih himbauan ini ditulis? Kenapa sih kami harus
mengikuti himbauan ini. Misalnya kita dapat himbauan dari pemerintah ya. Dan kalau kita balik ke sini, ada perintah ini, hiduplah dalam kasih-Nya sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan diri-Nya bagi kita. Nah, himbauan ini begitu kuat. Kenapa? Ada dasarnya ya, saudara. Jadi ketika surat ini lagi ditulis kepada orang-orang yang ada di Efesus, bahwa ini bukan hanya sekedar himbauan yang belum tentu orang yang menghimbau ini atau inisiator dari orang yang memberikan himbauan ini melakukan. Tapi di sini dikatakan sama seperti Kristus telah mengasihi, yang telah mengasihi mereka, yang juga mengasihi saudara pada malam hari yang menonton tayangan ini. Dan gak sampai di situ, dikatakan dan menyerahkan dirinya bagi kita. Menyerahkan dirinya, Tuhan menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya sebagai satu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Wow, ini satu ayat yang betul-betul keren banget ya saudara. Kalau kita lihat ada himbauan-himbauan yang belum tentu orang yang bikin itu ngikutin, tapi ini bukan hanya ngikutin ya, dia berkorban. Malah dikatakan Tuhan Yesus berkorban ganti saudara dan saya ya. Tuhan tuh bukan mati ganti kita, lebih aneh ya saudara. Yang lebih lebih mendarat gitu ya. Tuhan itu mati sebagai kita ya. Dia gantikan posisi kita ya. Dia mati, yang harusnya kita ada di situ, dia ganti posisinya, dia menjadi seperti kita dan mati sebagai identitas kita. Wow, keren banget. Dia bukan mati untuk kita, tapi dia mati sebagai kita, gantikan posisi kita. Waduh, keren banget itu. Dan kalau kita bicara tentang kasih, saudara ya, kasih yang ada di dunia ini seringkali berbicara tentang take and give, memberi dan mendapatkan. Tapi di dalam Kristus yang sudah mengasihi kita, yang menyerahkan dirinya bagi kita, di ayat yang kedua tadi katakan bahwa di dalam kasih-Nya, di dalam pribadinya itu dia hanya give ya. Dia memberi, memberikan kasih itu kepada saudara saya, memberikan kasih itu kepada semua orang, everybody. Dan saya mau katakan nggak ada yang bisa lari dari kasih-Nya Tuhan ya. Saya nggak mampu untuk lari dari kasih-Nya Tuhan, karena dia begitu mengasihi kita dengan cara yang begitu ajaib ya saudara. Saya begitu percaya bahwa kalau saudara tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, saudara tidak hanya mengenal kasih Tuhan itu lewat cerita orang lain, tapi saudara menjadi orang yang mengalami firman itu sendiri, saudara menjadi orang yang mengalami kasih itu sendiri. Dan kembali seperti yang saya katakan tadi, memberi kasih yang di dalam Tuhan itu dia memberi. Kalau seperti manusia mungkin kita bisa memberi, tapi pasti kita minta ada yang kembali ya saudara. Ada hal yang kita tuai, ada hal yang kita dapetin. Kalau saya kasih ini, kira-kira saya bisa dapat apa ya? Saya juga pernah bagikan itu. Cenderung ada reward yang kita minta dari setiap tindakan yang kita lakukan. Tapi kabar baiknya sekali lagi, Tuhan mengasihi saudara sekali lagi tanpa alasannya. Hidup di dalam kasih Tuhan itu bukan berarti begini saudara, bukan berarti kita selalu menyenangkan orang lain. Okay, don't get me wrong about this saudara ya. Tapi hidup di dalam kasih Tuhan itu adalah hidup yang melakukan yang terbaik ya, melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kasih itu memberikan kita kemampuan untuk dapat memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap
fase atau dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih itu memberikan saudara kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik. Beda ya saudara, untuk bisa menyenangkan dan memberikan yang terbaik. Sometimes hal yang menurut kita terbaik itu belum tentu menyenangkan. Nah, saya juga sering sampaikan kepada setiap kita bahwa hal yang terbaik menurut Tuhan seringkali itu kita nggak bisa lihat dulu saat ini ya saudara. Kita nggak bisa lihat karena kita terbatas. Manusia kita terbatas, visi kita terbatas. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan nurutin kesenangannya kita mungkin gak akan ada habisnya ya saudara ya. Gak akan pernah ada habisnya. Tapi Tuhan melakukan yang terbaik. Tadi bagiannya apa? Mati sebagai saudara dan saya, gantikan posisi kita. Nah, saudara dan saya itu adalah imago Dei, ya, gambarannya Tuhan, ya, citranya Elohim, duplikasinya Tuhan. Nah, saudara dan saya juga punya kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik ya, dalam segala aspek kehidupan kita. Saya sampaikan kepada anak-anak muda di Heroes bahwa kita mustahil banget untuk bisa menyenangkan semua orang. Ya. Nggak cuma anak-anak muda sih, setiap hidup kita deh, di dalam setiap fase kehidupan kita. Nggak mungkin kita bisa membuat orang tuh senang semuanya sama kita. Bukan berarti kita harus membuat orang piss off sama kita, membuat orang menjadi kesal semuanya kita ya. Kita akhirnya berlaku tidak mengenal tidak mau menjaga emosi orang. Enggak, saya tidak sedang melegalkan itu, saudara. Tapi ingat, walaupun kita berbuat baik, tetap ada aja yang pasti bisa nggak suka sama kita. Kita berbuat baik aja ada loh yang nggak suka ya, ada loh yang masih nggak seneng sama kita, apalagi kalau kita berbuat nggak baik ya saudara. Jadi gini, kasih memampukan kita membuat yang terbaik, dan orang di luar boleh katakan apapun tentang kehidupan saudara, tapi saudara yang paling mengerti. Dan seperti yang Tuhan Yesus katakan, hiduplah di dalam kasih, saudara, dituliskan di Efesus. Seperti firman Tuhan katakan bahwa ketika kita hidup di dalam kasih, saudara punya kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh ketik, saya mau lakukan yang terbaik. Yes, amin. Yes, amin. Saudara dapat lakukan hal yang terbaik. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita deh. Saya janji bisa agak cepet ya hari ini, tapi udah 11 menit nih. Oke. Ada satu anak nih. Ini cerita, ini sebuah film atau sinetron gitu ya, di Indonesia Timur. Ada satu anak yang hidup sama mamahnya di satu pulau kecil banget. Dan itu ada kampung di pulau itu, dan mereka hidup tuh susah banget pokoknya. Rumah mereka tuh gubuk gitu dan harus berjuang untuk bisa hidup. Satu ketika kerabat dari mamahnya ini datang menghampiri mama ini sama anaknya, dan dia bicara untuk bawa anaknya untuk bisa ikut sekolah dan ikut ke luar negeri, ikut ke Belanda. Mamanya senang banget, anaknya juga senang banget. Tapi dalam hati kecil mamanya, ya saya akan kehilangan anak ini. Tapi nggak apa-apa, supaya anak ini bisa sekolah, bisa dapat pendidikan yang baik, saya nggak apa-apa deh. Anak saya keluar, tinggalin saya. Singkat cerita, anak ini akhirnya dibawa ke luar negeri, ke Belanda, dan dia ikut tantenya di sana, dan dia sekolah di sana. Ke sekolah dari primary sampai high school, sampai kuliah, dan akhirnya bisa dapat kerja juga di sana. Dan ketika anak ini udah dewasa, dia udah kerja, dia ingat sama kampung halamannya, dia ingat sama mamahnya. Dan
tidak pernah sedetik pun dia berpikir untuk tinggalin orang tua aslinya. Ya, udah belasan tahun setelah dia keluar dari pulau itu. Dan satu hari si anak ini putuskan untuk kembali ke kampungnya, ke pulau itu untuk ketemu sama mamahnya. Dan akhirnya anak ini pulang ke Indonesia, dia datengin mamahnya. Dari jauh dia lihat rumah mereka, ya, rumah yang gubuk, nggak berubah, masih sama dan mungkin lebih jelek dari dia tinggalin dulu terakhir kali dia lihat. Dan dia masuk ke dalamnya, diketuk pintu. Dia lihat seorang wanita yang sudah tua, ya, udah belasan tahun. Dia lihat kerutan-kerutan di wajah mamanya. Dan dia terharu banget lihat mamahnya masih sehat. Tapi saudara, mamahnya seneng. Cuman mamahnya takut, kayak ngerasa bahwa aku nggak pernah ngurusin dia lagi, aku nggak pernah ngirim uang bahkan buat anakku untuk sekolah. Apa kira-kira dia, aku masih bisa nggak ya? Gitu ya. Untuk peluk dia lagi atau bilang dia ini anakku, karena takut banget. Dia lihat anaknya sekarang udah tinggi besar, bersih, semuanya udah potongannya bagus banget lah. Dan satu ketika anak ini akhirnya tinggal di situ, dan anak ini pengen bawa mamahnya juga ke luar negeri. Dia tanyain mamanya, mah pengen gak ikut aku? Mamanya takut banget, ngerasa nggak layak. Akhirnya nggak deh, mama di sini aja, aku di sini aja. Anak ini tanya lagi, mau nggak ikut? Nggak, mama di sini aja. Padahal mamanya tuh pengen, tapi ngerasa nggak layak banget. Kayaknya dia ini seperti bukan anakku lagi. Dia udah bagus banget dan aku terlalu jelek untuk itu. Dan anak ini bertanya terus selama berhari-hari. Dan singkat cerita, anak ini ikut mamahnya cari kayu bakar, ya, di atas sebuah bukit. Di atas bukit itu dia ingat waktu kecil dulu dia juga sering cari kayu sama mamahnya. Dan dari atas itu mereka bisa lihat pulau, batas pulau. Mereka bisa lihat lautan begitu indah. Dan anak ini tanya lagi sama mamahnya, mah mau nggak ikut saya? Kita punya kehidupan yang lebih baik di luar sana. Mamanya akhirnya jujur sama dia, mama pengen banget sebenarnya, tapi mama ini udah nggak layak. Mama ini udah nggak pernah ngurus kamu. Mama ini udah nggak pernah nanyain kabar kamu, ya, karena mamahnya mungkin nggak bisa baca tulis, nggak punya handphone, nggak punya segalanya. Mamanya takut. Ya. Anak itu nangis, saudara, dan dia peluk mamahnya. Dan dia bilang, mah, walaupun selama ini udah tinggalin, walaupun mama nggak pernah nanyain kabar aku, nggak pernah ngirim uang mungkin, karena saya tahu bahwa mama tuh tetap mengasihi saya. Bahwa keputusan yang mama ambil tuh begitu berat buat mama sendiri ditinggal. Akhirnya mereka nangis di atas bukit itu, dan akhirnya bisa mamanya akhirnya mau ikut pindah ke Belanda. Dan ketika saya mendengar cerita ini, saya juga terharu sekali, terharu banget. Korelasinya gini, Tuhan tuh udah mati ganti saudara dan saya. Kalau kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan, Dia udah ambil bagian yang terbaik. Dia ganti saudara dan saya. Nah, kalau saudara sulit banget ngelihat ini, saudara dengar, kalau saya pribadi dengar cerita ini, saya kepikiran bahwa wow, Tuhan tuh keren banget ya. Cerita yang dibuat oleh manusia aja bisa sekeren ini, dan cerita yang dibuat oleh Tuhan itu wah, lebih keren dari itu. Saudara,
Kasih yang benar itu ya mengajarkan saudara dan saya untuk bisa mengasihi, bahkan ketika semua yang kita lihat itu adalah kekurangan. Ya. Saya diberkati banget ketika saya tahu cerita itu. Mungkin anak ini lihat kehidupan di luar negeri, dia punya banyak alasan untuk tinggalin mamanya, untuk melupakan kampung halamannya. Tapi enggak, dia nggak perlu alasan untuk mengasihi mamanya, karena dia mengasihi aja. Nah, cerita versinya Tuhan tuh keren banget. Dia sampai ganti saudara saya. Kita nggak perlu alasan untuk nggak mengasihi Tuhan. Alasan itu nggak, ya Tuhan mengasihi aku. Ya kalau alasan terbesarnya apa saudara? Dia udah mati ganti aku. Harusnya kita yang mati. Dan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya itu yang pertama ya. He first love you. So, kalau Tuhan lihat kita, semuanya kekurangan. Tapi kasih yang benar itu mengajarkan saudara dan saya untuk bisa mengasihi. Bahkan ketika semua yang kita lihat tuh ada kekurangan. Tuhan tuh begitu. Dan karena Tuhan sudah mengasihi saudara dengan caranya sampai begitu, hiduplah di dalam kasih saudara. Dan saudara punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik. Amin saudara. Wow, ternyata udah 20 menit. Oke, ternyata gak sebentar banget ya saudara. Dan saya berdoa pada malam hari ini setiap saudara dan saya dapat mampu untuk berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Di luar mungkin ada intervensi, tapi saya berdoa pada malam hari ini saudara bisa berdiri teguh dan memegang kasih itu dan menyaksikan bahwa inilah gambaran Tuhan, citranya Elohim yang hidup. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur pada malam hari ini kami belajar tentang semegah kasih-Mu Tuhan, begitu megah di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah tebus kami. Terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Bagian yang terbaik sudah Tuhan lakukan untuk kehidupan kami. Dan kami mau masuk di dalam kasih-Nya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Kami mau melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Yang membuat kami mampu untuk konsisten berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan, yang membuat kami melakukan hal-hal terbaik di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat, kasih Tuhan itu tanpa alasan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya pada malam hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami terima berkat daripada Tuhan itu. Berkat dari Bapa di surga, cinta kasih yang tunggal Yesus Kristus Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai engkau, melindungi engkau mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara. Dan ternyata tidak pendek-pendek banget pada malam hari ini, tapi saya senang bisa berbagi dengan saudara sekalian. Dan kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, saudara boleh share, saudara boleh bagikan tayangan ini kepada setiap orang-orang yang saudara kasihi ya. Selamat malam saudara, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.